Shalom semuanya, puji Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan Merry Christmas. Pada hari ini kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami, sucikan setiap kami, biar semangat Natal, damai Natal, kasih Natal, sukacita Natal boleh ada dalam hati pikiran kami. Supaya pada Natal ini Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat Natal yang terindah dan menjadi berkat Natal juga bagi setiap orang. Karena kami telah menerima Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Dan kami juga ingin Tuhan menjadi berkat Natal terindah bagi keluarga, saudara, teman-teman kami semuanya. Supaya setiap hari demi hari kami akan terus melakukan apa yang Tuhan ingin perbuat dalam hidup kami. Karena hidup kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Karena kami tahu kalau kami tidak memberikan hati pikiran kami menjadi sesuatu yang belum sejati. Sebab itu tuntunlah setiap hati jiwa kami supaya kami boleh lebih sungguh-sungguh, lebih mengenal dan lebih melekat, lebih percaya dan hidup sesuai dengan rencana dan jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara semuanya. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Jadi kitab Yesaya dituliskan saudara oleh Nabi Yesaya sekitar 400 tahun sebelum Yesus turun ke dunia. Dan dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Itulah Yesus Kristus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Itulah Yesus. Sehingga ia meneduhkan taufan, mengusir setan, dan sebagainya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Sang Firman yang telah jadi manusia. Itulah penasihat ajaib. Allah yang perkasa, itulah disebut El Shaddai, Bapa yang kekal. Dan Yesus pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu, Raja Damai. Ayat yang ketujuh, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Artinya gereja Tuhan itulah didirikan berdasarkan damai, yaitu damai dengan Allah melalui Yesus Kristus, damai dengan dirinya sendiri, sehingga bisa menerima dan mengucap syukur keadaan apapun juga, dan damai dengan sesamanya. Itulah gereja dan kekal. Terus firman-Nya mengatakan, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dikatakan keadilan dan kebenaran. Saudara, kebenaran ada juga keadilan. Sehingga saudara kita harus hati-hati di dalam melangkah mengikut Tuhan. Karena ada hukum, selain hukum kasih karunia, ada hukum kemurahan, ada hukum sabar, tapi juga ada hukum keadilan. Kerap kali orang-orang Kristen ini sudah termakan oleh salah satu, yaitu disebut hukum kasih karunia. Tetapi lupa dengan hukum yaitu keadilan, saudara. Sehingga kita mulai menekankan bahwa apapun yang kita perbuat itu pasti Tuhan ampuni. Akhirnya kita jadi Kristen pun, saudara, menjadi ceroboh dan menjadi sembarangan meremehkan keselamatan darah Yesus yang diberikan kepada kita. Sehingga kita merasa sudah percaya pasti selamat dan keselamatan tidak hilang. Padahal kita tidak tahu apakah kita ini dipilih atau dipanggil. Sebab itu tidak ada satupun orang yang tahu siapa dipilih, siapa dipanggil. Tetapi keadilan, kemahatauan Tuhan dan kasih Tuhan itu bekerja bersama. Kasih-Nya itu menganugerahkan keselamatan bagi semua umat manusia. Keadilannya itu berbicara barang siapa yang percaya tidak binasa,
Tapi yang tidak percaya dihukum. Itu keadilan, saudara. Kematahuannya dia tahu bahwa siapa yang akan percaya, siapa yang tidak percaya, siapa yang akan murtad, saudara. Itu dia tahu. Dan sebelumnya tetap Tuhan berikan kasih karunia, yaitu dikasih firman, didoakan teman-temannya. Tetapi kalau memang, saudara, dia memang akan murtad atau saudara, ya sebaliknya, ya itu Tuhan Maha tahu. Sehingga kekristenan kita hari ini jangan bertumpu saja kepada satu hukum, yaitu hukum kasih karunia. Tetapi kita harus punya hukum yang disebut hukum keadilan, hukum kemahatauan Tuhan, hukum kesabaran Tuhan, hukum kasih Tuhan, dan hukum kemahaadaan Tuhan. Dan itu adalah, saudara, itulah namanya kemahakuasaan Tuhan. Tetapi kalau kita bertobat dan sungguh-sungguh sebelum ajal kita, pasti Tuhan ampuni kita. Walaupun kita mungkin sempat berbuat dosa. Oleh sebab itu, di dalam doa Bapa kami diajarkan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Karena di dalam doa Bapa kami, Matius pasal 6 itu, di bawahnya setelah doa Bapa kami, ayat 13 dan bawahnya, barang siapa mengampuni akan diampuni. Barang siapa tidak mengampuni, tidak akan diampuni. Berarti dosa kita, kutuk kita sudah diampuni Tuhan, itu kasih karunia. Tetapi keadilan harus berjalan juga. Bahwa apakah kita setelah diampuni, kita mengampuni. Sama dengan orang yang utang 10.000, dibebaskan 10.000 talenta. Tapi ketika dia berjumpa dengan temannya yang utang 100 talenta, dia tidak mau mengampuni, dia memasukkan penjara. Maka orang yang hutang 10.000 ini dipanggil oleh raja kembali, bahwa dia sudah dibebaskan utangnya, tapi kedapatan dia tidak membebaskan yang lain. Akhirnya dia tetap dihukum kembali, disuruh mengembalikan hutang yang 10.000. Artinya dia sudah dapat kasih karunia, tapi dia lupa dengan hukum keadilan. Dia sudah dibebaskan dari hukum dosa dan kutuk, tetapi dia harus belajar untuk mengampuni, untuk belajar hidup sesuai firman Allah, dan terus mengampuni dan minta ampun. Nah, kalau kita belajar dari ini, jangan cuma kita bertumpu pada kasih karunia. Kalau kasih karunia itu apa yang kita kerjakan, pasti semua itu karena kasih karunia Allah. Tetapi ingat juga bahwa firman Tuhan berkata bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Turut bekerja berarti kita bekerja, Tuhan bekerja. Kalau kasih karunia itu pemberian Allah saja, kita menerima kasih karunia. Tetapi kita harus juga memberi, yaitu kasih. Saya jadi pendeta, kita melayani, kita diberkati, kita percaya, semua kasih karunia. Betul. Tetapi saudara, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan dan berkorban dan memberikan hidup kita sebagai persembahan, maka Allah turut bekerja dalam hidup kita. Karena kita mau mengampuni, Allah mengampuni kita setelah kita dibebaskan dari kutuk. Sehingga pelajaran Kristen ini menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan, harus semakin dicerahkan. Jangan kita hanya satu doktrin, karena semua doktrin adalah baik. Demikian juga Yesaya 9 ini ayat 56 juga dikatakan bahwa Raja Damai, Allah adalah Allah. Jadi kalau kita berdoa minta panjang umur, kita minta sembuh, kita minta berkat, minta jodoh, minta apa saja, itu karena Dia Allah, kita berdoa. Tetapi kalau sebut Raja Damai, berarti Dia Raja yang memerintah, yang siap memerintah kita, dan kita harus ikuti perintahnya. Dan karena Raja punya hukum, punya otoritas, punya hierarki, yaitu di gerejanya. Hukumnya apa? Yaitu tentang damai. Jadi Dia memberikan peraturan tentang damai, supaya kita ada damai di gereja. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagi saudara yang mempunyai pergumulan, masalah, persoalan, mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Apapun persoalannya, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, ya,
maupun juga karir studi, perjodohan, Tuhan pasti menolong karena Tuhan itu penuh kasih. Tetapi ingat, Tuhan adil. Tetaplah percaya, tetaplah melangkah, tetaplah bekerja, tetaplah punya harapan. Jangan putus asa, tetaplah semangat dan bersyukur. Tuhan pasti tolong kita. Engkau yang sakit, biar hari ini Tuhan pulihkan, sembuhkan. Dalam nama Yesus, jadilah sesuai dengan iman. Biar hari ini engkau diberikan hikmat jalan keluar. Sehingga engkau mendapatkan jalan keluar. Dari segala persoalan pergumulanmu, Tuhan menjawab engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.